pemerintah, bukan. Yang menaikkan harga itu bukan toke-toke, bukan. Bukan orang-orang kaya, bukan. Innallaha huwal musa'ir. Yang menaikkan Allah. Harapnya apa kok ini sembah Gusti Allah? Yang sudah menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita tawajuh kepada Allah, ya Allah akan berikan penyelesaian kepada kita. Bagaimana ini? Insyaallah jemaah. Belajar napa-napa niku madhepe teng Gusti Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Masya Allah, beliau lapar, Pak. Beliau ini datang ke Madian, ke satu tempat yang enggak pernah beliau datangi sebelumnya. Bahkan beliau keluar dari Mesir itu beliau enggak tahu mau kemana. Sesampainya di Madian, beliau melihat dua orang wanita yang sedang antri minumin kambingnya. Hadirin yang mulia, maka Nabi Musa menolong mereka berdua, kasih minum kambing-kambingnya. Setelah selesai, Nabi Musa lapar. Jenengan nek luwe pikirannya napa, Pak? Sing khidmat nang dapur kira jane sego ora. Santri yang koperasi ada lauk apa enggak ya? Pikirannya warung, pikirannya sego. Nabi Musa mboten, luwe sing dipadusi Gusti Allah. Tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa doa kepada Allah. Ya Allah, saya ini perlu, saya ini lapar ya Allah. Saya ini perlu makanan ya Allah. Mintanya kepada siapa? Allah. Hadirin yang mulia, ketika lapar mintanya kepada Allah, bukan makanan yang datang. Yang Allah datangkan adalah makanan sekalian tukang masaknya. Maka para ulama itu sering mengatakan yang belum punya jodoh baca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yang banyak insyaallah nanti akan datang wanita-wanita solehah Allah datangkan untuk dia. Pengen kabeh berarti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita. Kalau engkau punya masalah, ada solusi. Yang mana solusi ini kalau dikerjakan, yaj'al lahu makhraja. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua masalah akan dijadikan mudah oleh Allah. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dosa-dosanya diampuni, pahalanya dibesarkan oleh Allah. Apa itu, Pak? Masalahnya mudah, ada jalan keluarnya, dosanya diampuni. Paket komplit. Allah mengatakan, wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau pengen masalahnya ada solusinya, kita harus kembali bertakwa kepada Allah. Nikilah, Pak. Niki solusi saking Gusti Allah. Nek kita niku balik teng Gusti Allah, lari kepada Allah, Allah kasih solusi kepada kita. Ini loh hai hambaku. Kalau engkau ruwet hidupmu, mumet sirahmu, iki loh. Wa may yattaqillah. Takwa ning Gusti Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh kalau takwa kepada Allah, masalahnya diselesaikan. Masalah dengan istrinya, masalah dengan anaknya. Saya ini apa? Masya Allah. Anak saya ini kok kayaknya nggak seneng sama saya ini. Diomongin nggak bisa. Istri saya ini lihat saya kok jijik tuh, Pak. Nah, betul tahu aduh sampai.
Inilah ada solusi dari Allah. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman, amal soleh, takwa kepada Allah, Allah akan timbulkan rasa cinta antar mereka. Nanti kita niku ngingeti wong sumpek niku mboten kok tiange megel niku mboten. Takwa kita kurang dumateng Gusti Allah. Nanti orang tuh kalau takwanya kenceng, rasa cintanya kepada orang iman tuh luar biasa. Nah, orang tuh kalau cintanya sudah luar biasa kepada orang iman, itu aib-aibnya orang iman, jeleknya orang iman itu nggak kelihatan semua. Pak fulan itu kurang ajar, Pak. Tiangnya ngeten, tiangnya berbuat jahat ngeten. Kita niki tesih ketok eleke tiyang iman krana mboten seneng dumateng tiyang iman. Kita kurang seneng krana kurang takwa. Nek tiyang niku takwa, uripe ayem, ningali tiyang niku seneng sedaya. Maka itu pundi bagaimana hari-hari kita isi dengan takwa kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, orang itu dikatakan takwa itu syaratnya apa? Sayyidina Ali beliau mengatakan orang itu dikatakan takwa yang pertama al-khaufu minal jalil. Syaratnya orang itu dikatakan takwa kepada Allah kalau orang itu yang ditakuti hanya satu. Siapa dia? Allah. Jadi yang niku nek urip niku sing dideni niku kathah. Takut kepada bosnya, takut kepada orang kaya, takut kepada istrinya, takut kepada anaknya. Monggo tiyang ngeten iki angel dados tiyang takwa. Tapi kalau orang itu takutnya hanya satu kepada Allah saja. Dihadapkan hatinya kepada Allah. Sehingga yang ditakuti hanya Allah. Yang diharapkan kepada hanya Allah. Man khafallah khafahu kullu syai'. Orang itu kalau takutnya hanya kepada Allah. Allah akan tundukkan semua makhluknya kepadanya. Tapi sawale nek tiyang niku mboten wedi teng Gusti Allah. Allah akan jadikan makhluk-makhluknya menakutkan di mata dia. Dan setunggalipun sahabat dalam perjalanan. Di tengah perjalanan rombongannya tiba-tiba berhenti. Maka sahabat tadi tanya, Kang, ada apa ini kok berhenti semua ini? Ada singa di depan. Oh ya. Beliau datang, dijewer itu singanya. Singo, minggir. Harus soal jalan ya. Pantun Mbak, jenengan. Pantun jewer singo. Nek pantun kalau bayar ini, Masya Allah. Hadirin yang mulia, seekor makhluk yang begitu mengerikan. Yang sekali terkam, mungkin langsung tersobek-sobek badan kita. Ketika orang tadi takutnya hanya kepada Allah, maka singa pun Allah tundukkan kepada dia. Ada seorang raja yang begitu zalim. Saking zalimnya itu sampai raja tadi punya satu kandang singa yang sengaja dilaparkan. Orang-orang yang melawan raja, orang-orang yang kurang ajar kepada raja, tangkap, masukkan kandang singa, tinggi selamatan kali singa itu mriku. Hadirin yang mulia, maka suatu ketika raja ini nggak cocok kepada salah satu wali. Ditangkap wali itu, dimasukkan di kandang singa. Kira-kira nek jenengan berapa, Pak? Niku singone dereng mangan kita pun mati dhisik jantungan. Hadirin yang mulia, maka singa tadi tidak menerkam. Singa tadi malah datang nyium kakinya dan menjilati kakinya. Maka setelah itu raja ketakutan dilepaskan tadi walinya. Maka walinya ditanya sama santrinya, Syekh,
Ketika di kandang singa, singane dilatin jenengan itu sing jenengan pikirne nopo? Ya, saya itu mikir, itu air liurnya singa itu najis apa enggak ya? Masya Allah. Di depannya singa yang siap nerekam lu. Tidak mikir mati, najis ora. Nikilah namine tiyang niku sing wedine namung dumateng Allah. Maka kita belajar takut ya hanya kepada Allah. Insyaallah boleh. Orang tuh kalau takutnya enggak kepada Allah, semuanya menakutkan. Enggak punya kerjaan, bingung. Saya nanti kalau enggak kerja bagaimana? Nanti kalau saya mati bagaimana? Enggak punya duit bagaimana? Sama istrinya takut. Sehingga enggak berani itikaf malam markas. Padahal seorang wanita itu kan lemah lah, Pak. Wanita itu bukan singa, Pak. Wanita itu lemah. Jurusnya cuma nangis saja wanita itu. Tetapi makhluk yang begitu lemah, ketika kita tidak takut kepada Allah, maka dia laksana menjadi seekor singa. Yang mana panggilan teleponnya harus dijawab seketika. Yang mana kalau diminta untuk pulang tidak peduli di markas ada takaza apa. Karena yang musyawarah, yang jur, yang istimewa, pokoknya mulai. Maka ini gue yang wedi kali yang istri ini mungkin tampak ketika habis taklim akhir. Kelihatannya banyak ini. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup ini belajar lagi. Masukkan di dalam hati keagungan Allah. Masukkan di dalam hati kehebatan Allah. Makhluk itu enggak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah. Sehingga takut kita hanya kepada satu saja, kepada Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu tidak akan dikatakan sebagai orang takwa sebelum al-khaufu minal jalil wal amalu bitangzil. Orang itu belum dikatakan takwa kepada Allah kalau dia belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tiang urip kok patokane dereng Quran, niku dereng takwa. Nek dereng takwa, salah jalan, bingung terus urip. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen menjadi orang kaya. Maka datanglah manusia menawarkan pinjaman riba kepada kita. Mereka menjanjikan, Pak, pokoknya sampeyan niku nek pengen sugih nggih kudu kalih bank, Pak. Nek mboten saged. Hadirin yang mulia, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi shadaqat. Hadirin yang mulia, orang zaman sekarang punya pikiran, nek wani utang untuk modal akan kaya. Kalau sedekah habis duitnya. Tapi Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Al-Quran mengatakan, yamhaqullahu riba, yang suka ngriba niku tambah suwi, tambah ruwet uripe, mboten barokah uripe, nantang perang kalih Gusti Allah. Wa yurbi sadaqat. Sedekah itu malah dijaga oleh Allah. Tambah lama, tambah berkembang hartanya. Mana qasad sadaqatu mimmal. Baginda Nabi mengatakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Itu Quran. Nah kita saat ini manut Quran apa manut manusia, Pak? Ini urusan kangge agama, Masya Allah. Rp2.000 nu abot terasa. Pada amal Jumat yang tadi kan, yang ngelebokne kleru, nek ngetuni sak umur urip. Apa nggo duit gede ning masjid, kleru ning ngelebokne. Lah pira to Kang duitmu? 5.000. Alah. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ingat. Kita ini kalau hidup patokannya belum Quran, pun toh mboten selamat. Uripe ruwet, uripe mboten selamat.
urip teng donya sengsara, teng akhirat panggonane neraka. Maka kita niki harus belajar, kita baca Al-Qur'an. Apa tuntutannya Al-Qur'an? Di dalam menghadapi perekonomian, bagaimana Al-Qur'an mengajarkan? Di dalam menghadapi masalah keluarga, bagaimana Al-Qur'an mengajarkan? Di dalam menghadapi kehidupan masyarakat, bagaimana Al-Qur'an mengajarkan? Kita delok, kita pirsani, kita pelajari. Ketika Al-Qur'an sudah menjadi patokan hidup kita, justru saat itulah keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan Allah datangkan di dalam hidup kita. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita pengennya itu semua wanita bisa kita nikmati. Tetapi Al-Qur'an mengatakan berbeda. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang iman tundukkan pandangan. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hei Muhammad, hei baginda Nabi, katakan kepada istrimu, kepada wanita-wanita orang-orang iman, suruh mereka tutup, suruh mereka pakai cadar. Itu tutupi kabeh ya angel lho Pak ndeloke. Tapi ternyata ketika perintah Allah dikerjakan, justru keselamatan, ketenangan ada di dalam kehidupan kita. Ketika Al-Qur'an tidak diamalkan, wis ben padha buka dhewe-dhewe ben ketok genah sapa-sapa iso ngrasakne. Akhirnya napa kaya sedanten, akhirnya kerugian kembali kepada kita sendiri. Anak-anak kita naudzubillah jadi orang-orang rusak seperti sampah. Dinikmati oleh siapa-siapa, tahu-tahu pulang-pulang naudzubillah membawa isi. Lah niku gara-gara napa? Gara-gara agama, gara-gara Al-Qur'an mboten didadekne patokan di dalam hidupnya. Maka hadirin yang mulia, kita belajar lagi menyesuaikan hidup kita sesuai dengan Al-Qur'an. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad ila yaumir rahil. Orang itu belum dikatakan takwa kalau dia belum sibuk di dalam hidupnya, sibuk mempersiapkan akhiratnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia tidak akan selamanya. Jenengan mau saking griya budal teng markas lewat kuburan mboten, Pak? Lewat kuburan lho. Niku kuburan niku isine tiyang urip atau tiyang mati? Yang mati. Niku sakderenge pejah, sakderenge sedo, urip napa mboten? Urip. Riyen nggih dugi teng markas mriki. Nyenderek bayan ngoten iki. Nggih rumangsane nggih mboten bakal mati kados kita niki. Lah niku kan tiyang lintul Pak, nek kula ajeng tesih dawa uripe. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kata Imam Ghazali, orang-orang yang di kuburan itu dulu ya perasaannya enggak akan mati. Perasaannya ya akan di dunia terus. Padahal ternyata kita datang ke dunia ini untuk meninggal dunia. Orang tuh kalau sudah hidup berarti sebentar lagi mati. Sebentar lagi apa tuh sedang Pak? Tinggalnya sebentar lagi. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan datang ke satu tempat. Di mana di tempat situ uang tidak laku. Ya dengan sogih mati duwe dikitutne. Lebokne teng kuburan. Sowane teng Gusti Allah, kula gadah arta kathah pengen mlebu swarga mbayar. Mboten saged, Pak. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Teng akhirat mereka duit mboten payu. Kekuasaan mboten payu.